Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hariri Manuharisi. Saya berasal dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul sosialisasi, di mana materi ini terkait pada mata kuliah pengantar sosiologi yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Khairul Fatah, Magister Filsafat Islam. Teman-teman sekalian, sekarang kita masuk kepada definisi sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses yang dialami individu dari masyarakatnya yang mencakup kebiasaan, sikap, norma, nilai-nilai, pengetahuan, harapan, serta keterampilan yang dalam proses tersebut ada kontrol sosial yang kompleks sehingga akan terbentuk menjadi individu sosial dan dapat berperan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakatnya. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai serta aturan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sosialisasi. Sosialisasi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah jenis primer dan yang kedua adalah jenis sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi proses pembelajaran sosial yang terjadi pada tahap awal kehidupan individu, biasanya dalam keluarga atau lingkungan yang sangat dekat. Pada tahap ini, individu belajar nilai, norma, perilaku, dan juga budaya dasar yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat. Keluarga sebagai agen sosial utama memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, kepribadian, serta pemahaman awal seorang individu terhadap dunia sosial di sekitarnya. Proses ini berlangsung sejak ia lahir hingga usia anak-anak dan membentuk dasar identitas sosial mereka. Selanjutnya yaitu sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah proses pembelajaran dan penyesuaian individu terhadap norma, nilai, dan peran sosial yang lebih kompleks yang terjadi setelah sosialisasi primer. Sosialisasi sekunder biasanya berlangsung dalam lingkungan yang lebih luas, seperti sekolah, tempat kerja, kelompok teman sebaya, atau media massa. Tujuan dari sosialisasi sekunder adalah agar individu dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan berbagai kelompok sosial atau institusi dalam masyarakat yang lebih besar, serta memahami peran yang mereka mainkan dalam konteks yang lebih spesifik, seperti profesional atau sebagai anggota komunitas tertentu. Jadi, bedanya antara sosialisasi primer dan sekunder adalah sosialisasi primer adalah sebuah interaksi yang terjadi pada lingkungan yang lebih dekat dari seseorang itu sendiri, seperti dalam lingkungan rumahnya atau dalam lingkungan keluarganya serta lingkungan terdekat daripada individu itu. Sedangkan sosialisasi sekunder adalah sosialisasi yang membutuhkan penyesuaian pada seseorang tersebut. Karena sosialisasi sekunder ini adalah sosialisasi yang terjadi atau interaksi yang terjadi pada lingkungan yang lebih luas, yang cakupannya itu lebih luas, seperti yang saya sampaikan tadi adalah seperti contohnya pada lingkungan sekolah, lingkungan tempat kita bekerja. Ini adalah lingkungan ke lingkungan yang berbeda atau lingkungan-lingkungan yang secara garis besar itu membutuhkan sosialisasi yang atau interaksi yang lebih lanjut. Kemudian kita masuk kepada tipe sosialisasi. Sosialisasi terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah formal dan informal. Sosialisasi tipe formal terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah ataupun pendidikan militer. Jadi secara garis besar, sosialisasi formal ini adalah sosialisasi yang tertutup atau belum terlalu terbuka, di mana seperti yang kita lihat bahwasanya sosialisasi ataupun interaksi yang terjadi di sekolah atau yang paling tertutup adalah pendidikan militer, di mana sosialisasi ataupun interaksi yang orang-orang ini lakukan hanya sebatas pada lingkungan itu saja, tidak melebar ke masyarakat yang lain. Sedangkan sosialisasi informal adalah sosialisasi yang terdapat
di kalangan masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota, dan juga kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Jadi secara garis besar, sosialisasi informal itu mencakup keseluruhan di mana kita berada, maka disitulah kita berinteraksi atau bersosialisasi. Selanjutnya yaitu tujuan sosialisasi. Yang pertama adalah memberi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat. Jadi tujuan sosialisasi adalah agar kita mampu memberikan keterampilan kita kepada masyarakat yang belum mengetahui akan keterampilan tersebut. Yang kedua adalah mengembangkan kemampuan seseorang agar dapat berkomunikasi lebih efektif. Tujuan daripada sosialisasi agar supaya antar sesama manusia bisa mengembangkan kemampuannya dalam berinteraksi kepada orang lain, sehingga dia dapat mengetahui bagaimana cara yang baik dalam berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu tujuan sosialisasi adalah menanamkan nilai dan norma bertingkah laku sesuai dengan peraturan. Jadi teman-teman sekalian, maksud dari tujuan yang ketiga ini adalah di mana agar setiap individu itu mampu mengetahui nilai serta norma ataupun peraturan yang terdapat di daerah yang ia tinggali, sehingga tujuan daripada sosialisasi adalah agar sesama manusia, sesama individu ini mengetahui bahwasanya tempat yang saya tinggali saat ini ada sebuah aturan yang diikuti oleh setiap masyarakatnya. Kemudian yang keempat adalah untuk memahami peranan dan status sosial masing-masing. Jadi yang keempat ini adalah agar kita mampu mengetahui antara sesama manusia dan juga manusia yang lainnya bahwasanya peran saya terhadap masyarakat itu seperti ini, dan juga status sosial di dalam kemasyarakatan saya itu seperti ini, sehingga sosialisasi membantu ataupun interaksi membantu agar supaya kita dapat saling memahami antara satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah fungsi sosialisasi. Sosialisasi terbagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama adalah membentuk pola perilaku dan kepribadian individu berdasarkan nilai dan norma di masyarakat. Yang kedua adalah menjaga keteraturan hidup masyarakat berdasarkan nilai dan norma. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwasanya sosialisasi ini mengajarkan kita agar supaya kita itu hidup sesuai dengan peraturan yang ditetapkan atau yang telah disepakati oleh masyarakat tersebut. Dan yang ketiga adalah menjaga integrasi kelompok dalam masyarakat. Integrasi di sini yang dimaksudkan adalah integrasi itu berarti suatu kesatuan ataupun suatu kedaulatan. Sehingga maksud dari menjaga integrasi adalah menjaga kesatuan dalam kelompok masyarakat. Jadi gunanya atau fungsi daripada sosialisasi adalah agar kita bisa saling berbaur antar satu sama lain dan bisa saling memahami antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Sehingga dengan saling memahaminya antara masyarakat ini akan menimbulkan keharmonisan atau kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah teman-teman, sekian presentasi terkait materi dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.